Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Selawat dan salam kepada Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan yang telah membawa risalah ini pada umatnya, dan salam kepada kalian semuanya. Nah, ini kita sambung lagi, ini bagian ketiga lagi, 1-2 udah ini bagian ketiga. Rasulullah bersabda, "Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. Ini saya ulang sedikit yang kedua tadi. Kita harus salat harus sesuai dengan Rasulullah. Kalau nggak sesuai, nggak itu, karena kalau salat kita baik, yang lain ibadah lain baik semua. Kalau salat kita jelek, yang lain jelek semua. Nanti salat kita itu dilempar kepada muka kita, karena kita menyanyiakan salat tidak sesuai dengan ilmu Allah. Dan Allah udah pasti nggak terima salat kita. Nanti kalau salat kita baik, nanti baik itu ya. Kalau salat kita jelek, nanti kayak lipatan kain buru. Itu salat kita. Maka hati-hati saudaraku, maka jangan sembrono. Saya hanya menyampaikan kebenaran pada kalian, bukan untuk menyudutkan kalian. Saya tidak menyudutkan satu kelompok, tidak menghina satu kelompok, sama semua insya Allah dapat semua. Yang penting kalian betul-betul kalian tunduk pada hukum Allah Ta'ala sesuai yang dibawa oleh Rasulnya. Aku meninggalkan untuk kalian seperkara agama yang jelas, seperti suatu yang putih bersih, siang dan malam sama. Nah, ini udah kita baca tadi. Ini saya ulang lagi ya, di surat Ibnu Majah. Kita jangan itu harus sama dengan Rasulullah. Yang mengaku itu salat kita sama, padahal nggak sama. Sedangkan ini Allah berfirman di surat Al-Kahfi 104. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaiknya. Al-Kahfi 104. Kita kira udah bagus salat kita, udah baik kali, udah mengaku kita sunnah, padahal salah semua. Dan Allah berfirman, mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Al-A'raf 30. Inilah yang mengaku sunnahnya. Mereka nggak ada keterangan Allah berikan kayak itu. Misalnya satu kelompok, misalnya kelompok saya misalnya Lailatul Qadar misalnya. Padahal belum ada keterangan kalau Lailatul Qadar itu agama Islam yang benar. Ada pun nanti ada satu saat nanti bikin kelompok nih Isra Mi'raj. Karena nanti dia dalam Quran ada di Isra Mi'raj, ya Rasulullah naik ke langit dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, naik ke langit. Nanti bikin ada yang orang jahil bikin kelompok agama Islam Isra Mi'raj yang benar. Karena manusia ini mengakal-akalan. Iya juga ya Rasulullah naik ke langit ambil salat. Begitulah beragama ini, karena akal dia. Jadi menyimpang. Nanti yang sayang anak cucu kita. Nah, tahu nanti belakang kita nih, ke depan nih, ada yang bikin manusia macam ini. Kelompok Isra Mi'raj. Nah, itu salah, ikut hawa nafsu. Inilah kita beragama, harus berhukum dengan Allah, ikut perintah Allah Rasul, biar yang kita yang sesat. Nah, ini banyak kelompok, bikin kelompok. Semua mengaku pada salah semua. Barang siapa mencari ridha manusia dengan menyebabkan kemarahan Allah, maka Allah akan menyandarkannya kepada manusia. Nah, inilah yang harus cari ridha manusia ni. Apa namanya ni? Ambil agama manusia. Itu kan agama manusia semua bikin tu. Semua kelompok, Khawarij semuanya. Muhammadiyah, Sufi, Tabligh, Aswaja, itu kan manusia semua tu. Bukan agama Rasulullah tu. Rasulullah enggak pernah bikin itu. Itu Khawarij pernah pecah tu waktu Khalifah ini Ali bin Abi Thalib pecah karena marah sama Abi Thalib karena berdamai dengan Umayyah. Jadilah Khawarij. Itulah mulai pecah ya. Sampai Abbasiyah, sampai sekarang nih semua kelompok. Inilah nih yang beragama nenek moyang. Ini kata beragama nenek moyang. Rasulullah tidak pernah mengabarkan oleh kita. Allah tidak pernah. Coba ada Al-Quran tu. 1000 tahun lagi dikasih umur kita Allah. Coba kalian lakukan. Ada agama yang kalian yakini itu ada? Ada agama Tabligh dalam itu? Ada agama Syiah? Ada Khawarij? Ada Sufi? Ada Salafi?
Ada Muhammadiyah, ada Asbaja, ada Ansar, ada itu buatan manusia semua. Ada Ahmadiyah situ, ada Sebandia, ada rekat-rekat lain. Banyak lagi rekat enggak cukup waktu kita sebut. Banyak kali agama. Sesuai perintah apa kabar Rasulullah pada kita tu. 73 golongan. Salah semua tu. Tidak sesuai Al-Quran. Itu buatan manusia semua, saudaraku. Inilah ini kewajiban saya menyampaikan ke kalian. Ini salah satu sebab apa anti lata, apa mana tu uja, apa mana-mana, apa tu menguraikan benang. Ini insyaAllah saya sampaikan pada kalian. Larangan menyalahi perintah-perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintahnya. Inilah nih Al-Quran dan Sunnah. Ya, coba kita abaikan. Allah kirim salam pada kita semua. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, salam, azab sudah menanti. Bukti cinta pada Allah SWT. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencinta Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mencintamu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita kalau cinta Allah, ikut Rasulullah. Jangan ikut manusia lainnya, ikut Rasulullah. Nanti kalau kita udah kita pahami Al-Quran, kita udah sunnah Rasulullah, udah tu, siapapun bisa kita ikut. Nanti bisa kita berkata, oh ni agak sama ni, buang terus. Semua boleh kita ikut. Semua kelompok bila kita ke mana masjid, mana apa, siapa pun dah saya. Karena Al-Quran udah ada di dalam hati kita. Sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah udah ada bagi kita. Kita tahu, oh ni enggak sesuai ni, kita buang. Al-Quran dulu diutamakan karena sebuah ilmu semua dari Al-Quran. Rasulullah yang menjabarkan kepada kita hadis tu dari Al-Quran tu karena kita enggak paham. Lihat sekarang ni banyak mengaku ulama. Padahal dia bukanlah ulama sesungguhnya. Nanti baca tu di Ihya Ulumuddin tu, karangan Imam Ghazali tu. Bagaimana bentuk ulama sungguh? Mengaku ulama. Ulama kalau tidak sesuai perintah Allah tu boleh kita bantah pada nanti menyesatkan umat berikutnya. Saya akan uji kita. Saya dengan izin Allah, dengan ilmu Allah tahu siapa ulama sungguh di daerah kita. Jangan main. Bukan ulama itu sudah benar semua. Tidak. Ada sedima atas kalau dia menyimpang dengan Allah itu bukan ulama dia. Walaupun dia mengaku ulama. Lihat sekarang berpakaian ulama. Saya tahu orangnya. Tidak perlu saya sebutkan sini karena Allah melarang. Karena saya sering baca di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah. Harus sesuai dengan hukum Allah Rasul. Jangan mengaku ulama. Lihat di ulama itu di Al-Fatihah itu ayat 28 itu apa mana itu? Ulama yang takut pada Allah adalah mengetahui ilmu Allah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau sudah ada tu, dia dah takut pada Allah lah. Enggak berani ngomong, enggak berani dah tambah. Itulah makna ulama. Lihat ulama sekarang menambah-nambah buat kali. Saya tahu semua itu. Dengan izin Allah Taala. Allah mengisi ilmu pada saya. Makanya jangan sombong saudaraku, jangan sok-sok mengaku banyak ilmu. Lihat kisah itu Nabi Musa, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Khidir dalam bersamaan orang itu tidak sombong. Nabi Musa ada terlanjur ditanya sama maknya, siapa yang paling pandai di masa kita ini Musa? Aku bilang Nabi Musa, itu pelajaran untuk kita. Allah mengajarkan kepada kita. Nabi Musa orang hebat, orang bertakwa. Dan itu langsung nak tegur Allah, itu pelajaran untuk kita. Semua Nabi itu pelajaran, semua baca semua kisah-kisah orang itu. Bagaimana kenapa kaum Nabi Nuh dibinasakan, kaum Samud, suku Madian, bangsa Qibti, bangsa Fir'aun. Fir'aun itu kalau bahasa Qibti raja nama Fir'aun. Fir'aun itu ada nama lain. Itu raja bangsa Qibti, itulah mana Fir'aun. Ya, itu kisah Bani Israel. Karena mengabaikan ayat-ayat Allah Ta'ala, mengingkari ayat-ayat Allah, maka orang itu dilaknat Allah Ta'ala. Kita jangan sampai gitu. Kita orang pilihan nih, orang Islam nih, cuman
salah jalan aja. Ini insya Allah saya luruskan semua dengan izin Allah Taala. Karena kewajiban saya, karena kalian sebagian saudara saya masih seiman, walaupun masih menyimpang, masih saudara saya. Dia ada tuh, dia tuh langsung nak tegur. Dia tuh Nabi Musa sampai itu 40 hari kalau nggak salah ya, kalau benar tuh dari Allah Taala, salah itu kesalahan saya sendiri. Kalau ini saya mau ampun pada Allah lah dan mohon maaf pada kalian karena saya nggak pandai dakwah ini belak-belakan aja kami saya orang nelayan bagian nelayan saya kami belak-belakan aja kami ngomong nih nggak pandai saya mudah-mudahan lidah tuh dakwah ini mungkin kalau salah karena kebodohan saya karena saya bukan orang sekolah bukan orang daya bukan orang kampus ya apalagi kuliah di luar negeri yang ambil LC itu belak-belakan aja saya ngomong nih jengkel juga saya lihat di media kalian ribut sama kalian sendiri. Kita punya akhlak, orang muslim ini punya akhlak. Lihat itu bagaimana tuh ilmu Nabi Khidir. Segini ilmu kita. Nabi Khidir gitu. Kita apalagi kita jangankan sebanding dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambal ataupun Imam Bukhari ataupun Imam Muslim ataupun Ibnu Majah ataupun Imam Daud ataupun Ibnu Taimiyah ataupun Qudamah, ataupun Imam Suyuti, atau Abdul Qadir Jilani, ataupun An-Nawawi, ataupun Imam Ghazali. Hebat kali ilmu orang tu. Gak ada apa-apa ya kita. Jangan kaki adik Ambia. Ibarat itu dengan Imam Ghazali aja dengan Imam itu Hambali apa nih Nawawi aja. Gak ada apa kita. Belum ada apa-apa kita banding orang tu. Maka jangan sombong saudaraku. Kesombongan itu pakaian sarung Allah Ta'ala. Keagungan itu selendang Allah Ta'ala. Kebesaran itu sebagai pakaian Allah Ta'ala. Tapi jangan kita menganggap Allah berpakaian kayak kita. Bukan begitu, itu kias. Itu di hadis qudsi. Itu kias. Bukan Allah berpakaian sarung kayak kita. Bukan, jangan salah paham kalian. Bukan Allah itu selendang kita pakai. Bukan, itu sebagai kias. Allah mengajarkan kepada kita. Siapa yang pakai dan salah satunya kita kesombongan itu kena hukum. Enggak boleh sombong kita. Saya adalah orang kaya, saya adalah orang paling banyak ilmu, saya adalah orang kuat. Enggak boleh menghina orang lain. Lihat di sekarang ni, seolah dia udah sama dia semua ilmu. Ilmu Allah ni bagi semua dapat, semua manusia ni dapat. Apa yang sosok kita? Ada sama kita enggak ada orang lain. Ada orang lain 1000 ilmu warga, kita satu pun enggak ada. Kita saling membagi ilmu ni. Saya udah nggak berani saya jengkel kali kalau kalian bermusuhan. Udah saya nggak mau juga ada dakwah ni. Pada saya ujub, ria saya, sum'ah saya, curah. Curah tu apa curah? Mengaku banyak ikut. Apa tu muqdas? Muqdas tu ya amalan yang tidak dikenal Al-Quran dan Sunnah. Apa tu semua? Semua tu yang orang tu gak tahu kita sampaikan pada dia. Oh, aku ada naik haji, umrah gini, kirim WhatsApp, kirim itu YouTube biar orang tahu kita umrah. Itu semua namanya. Apa ujub? Membanggakan diri sendiri. Itulah namanya. Banyak kias-kias itu. Padahal saya nggak berani juga, saya takut juga saya daripada saya kena azab ini. Semua ini kewajiban saya menyampaikan. Mudah Allah mengampunkan saya. Jangan sok-sok lagi untuk akan datang, jangan dakwah secara hikmah. Lah doa An-Nahl 125 baca An-Nahl itu. Kalau enggak salah surat 16 ayat 125 baca itu dengan hikmah kita. Saya tidak menghina kalian Pak ini menyeluruh, bukan individu saya bilang, secara umum. Jadi akan datang kalian tahu bagaimana cara dakwah yang benar. Jangan pukul dada kalian seolah kalian yang benar. Harus adab kita. Dengan orang kafir pun ada adab. Jangan bunuh orang kafir sembarangan. Jangan nanti dari tulang sulbi dia tuh lahir seorang ulama. Kita mana tahu dia? Kita. Lihat waktu Rasulullah dakwah itu. Rasulullah sudah mengajar kepada kita. Nah, Rasulullah dakwah. Nah, Abu Talib, paman Rasulullah 10 tahun Rasulullah dakwah, Abu Talib enggak masuk Islam. Padahal sudah tahu apa Rasulullah ada agama dah. Tapi karena mengikuti nenek moyang, sayang sama saudara yang lain. Lihat atas yang di Taif itu, 10 menit sudah masuk Islam dia.
Maka saudaraku, hati-hati. Waktu Rasulullah diusir dari Taif itu, datang malaikat tu yang menjaga gunung. Mau angkat gunung, mau dibinasakan itu Taif tu. Itulah Rasulullah, hebat kali akhlak Rasulullah. Jangan nanti dari sulbi ke dia tu lahir orang-orang yang hebat, orang mukmin, ulama yang benar. Itu juga kita di Afrika boleh sembarangan dibunuh di Naina, China kita. Jangan-jangan dia masuk surga. Walaupun dia sekarang belum beriman, kita nggak tahu anak cucunya nanti dia nggak tahu. Begitu juga kita nggak tahu, kita ada di belakang kita, di depan kita nggak tahu kita. Apa mana belakang kita di sulbi di mana kita nggak tahu. Apakah dari Nabi Ismail, apakah dari jalur Nabi Isa, nggak tahu kita. Kita turunan orang tuh. Gitu ke depan nih, apakah kita nanti mati dalam keadaan muslim yang kayak dibaca tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah kita mati dalam keadaan orang beriman? Belum bisa kita jamin. Karena ketentuan kita waktu menjemput nih, kalau kita nggak benar nanti, kalau kita menyekutukan Allah, lisan kita ini tertimpa, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa. Nanti datang ayah kita tuh, ikuti agamaku Yahudi. Itu yang nggak benar imannya. Ikut ayah, udah kafir kita. Waktu dia mati, maka kita nggak bisa sempat la ilaha illallah. Nanti kalau selamat dari ayah kita, datang ibu kita, ikuti aku agama Nasrani boleh. Itu setan melupai ayah kita dengan ibu kita, setan. Padahal ayah kita nggak ada. Setan menipu kita. Itulah Dajjal. Itulah Rasulullah itu perintah kita tu waktu tasyahud itu baca doa tu biar kita terlindung dari Dajjal. Dajjal itu bukan akhir zamannya. Waktu dia mati udah datang Dajjal itu. Waktu dia mati itu. Kalau kita iman kita nggak benar, Dajjal datang nanti kita berbalik agama kita tu. Yang salah dibenarkan dia, yang salah dibenarkan dia, yang benar disalahkan dia. Dibalik-balik dia, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan dia. Itulah Dajjal menyebut. Semua dapat nanti itu. Iman dulu, kokohkan iman kalian. Tapi kalau iman kita benar, enggak meleset, satu pun enggak meleset, karena itu janji Allah itu. Malaikat datang kita, jangan takut, surga sudah menanti. Karena iman kita benar, itu ada itu ada ayat itu, malaikat itu. Karena kita pelindung kita Allah Taala, dialah pelindung. Baca nanti di Al-Baqarah 257 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah yang wali kita, dari bodoh dikasih ilmu oleh Allah. Tapi kalau yang berdoa pada takut, baca ayat berikutnya. Bukan lagi Allah Taala wali kita, wali Allah Taala orang mukmin. Baru Allah melindungi orang mukmin, maka kalian masuk mukmin semuanya. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul jika kamu berpaling kepada udah bahwa Allah tidak menyukai orang kafir. Allah tidak suka sama orang kafir. Jangan coba kalian berpaling. Kalau memang cinta pada Allah, ikut Rasulullah. Kalau benar, jangan ada marah-marah. Ini untuk akan datang kalian jangan ribut lagi, bersatu kalian. Nanti jabat tangan kalian semua. Semua kelompok, semua jabat tangan. Kita sudah satu, disatukan Allah dengan hati orang Aceh, dengan lisan orang Aceh kalian disatukan. Dengan lisan orang Aceh Islam dikuatkan. Dengan lisan orang Aceh kalian diislamkan oleh Allah. Ini karunia Allah lah sangat besar. Bersyukur kalian pada Allah lah. Kalau sudah sampai ini perintah kalian. Ini insya-Allah Allah mengenangkan Islam. Selama ini Islam di mana? Seluruh negara. Ini Islam akan bangkit dari Aceh. Allah itu kan. Mudah-mudahan Allah membantu kita semua mengenangkan agama tauhid ini. Seorang Nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu menyembahku, bukan menyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nabi tidak suruh menyembah dia, dan tidak suruh menyembah malaikat. Itulah etika Nabi. Dia suruh menyembah Allah Taala. Bukan kayak sekarang nih menyembah manusia.
ikut ajaran baru, itu sama juga menyembah Nabi, itu namanya Nabi palsu. Walaupun dia tidak mengaku Nabi, kalau dia buka ajaran membuat ajaran baru, sama dia dengan Nabi walaupun dia mengaku Nabi. Kena hukum nanti itu. Enggak debat kalian. Kata debat saudaraku, debat. Wahai orang-orang beriman, bertawalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekati diri kepada jalan dan berjalanlah di jalannya agar kamu menuntut. Allah perintah kita menuntut ilmu. Jangan itu. Sampai aja menempuh kita, jangan sok-sok kita berilmu. Lihat kisah Nabi Yusuf. Dia seorang budak dijual itu kepada Raja Abdul Aziz. Dia takwa diutamakan dia, lebih hebat dia dengan raja ilmunya. Makanya sosok kita bukan belum tentu raja itu pandai ilmu, belum tentu budak bisa itu. Lihat Nabi Yusuf bagaimana hebat itu, takwa dia. Seorang istri raja dia ajak dia berzina, kamu dia karena tauhid dia benar, akidah dia benar, dia lebih takut pada Allah daripada manusia. Lihat itu bukti. Maka jangan kita sosok ilmu, belum tentu raja itu banyak ilmu, budak bisa jadi ilmu. Lihat Nabi Yusuf, bagaimana dakwah dia, nanti insyaallah saya sampaikan. Lihat Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, satu perkara bisa dua hukum dia ambil. Itulah ilmu Allah ni. Jangan sombong kita. Ya sosok kita, akulah ilmu, akulah ini. Belum tentu orang hafiz Al-Quran itu paham agama. Begitu juga yang baca hadis. Begitu juga Qari. Karena dalam kepala dia dunia, bukan akhirat yang dihitungkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis, maka tidak ada nabi dan rasul sudahku. Hadis riwayat Ahmad. Tak ada lagi banyak sekarang kuku nabi palsu. Padahal Allah udah perintah pada kita. Tapi kita masih juga main-main. Sebuah Rasul mengajak untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Dia Allah telah mengajarkan kepadamu agama yang telah diwariskannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami ajarkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, itu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan jangankanlah kamu berpecah belah dalam agamanya. Sangat berat bagi orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang-orang Allah memilih orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid dan beri petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali padanya. Inilah kalian ni, kita ni pilihan semua ni. Cuma masih salah jalan, pilihan semua ni. Kita keturunan Nabi Ibrahim ni. Maka kembalilah kalian ke agama tauhid. Buang agama kalian semua tu. Simbol-simbol di baju-baju kalian buang semua tu. Nanti saya jabarkan lagi. Apa makna itu? Apa itu? Semua nabi itu beragama tauhid. Kita aja yang bodoh. Enggak mau ikut. Seolah kita udah ada tu. Apa makna Rasulullah waktu di rumah tu, waktu dikasih gambar itu, pakaian bergambar itu. Itulah sekarang kalian tulis-tulis di baju kalian. Kalian tak nampak gambar tu. Itulah sekte kalian. Golongan-golongan kalian. Kelompok-kelompok kalian. Itulah makna gambar. Bergambar-gambar. Kenapa jahiliah tu kabilah-bilah kelompok-kelompok? Itulah bersekutu dengan kabilah-bilah. Ini kita buang kabilah-bilah. Tu kalian berkabilah-bilah tu. Dulu bersekutu, kelompok ni bersekutu, gitu juga. Sekarang Muhammadiyah bersekutu dengan Salafi. Tabligh bersekutu dengan Aswajah. Dengan Sufi. Aswajah sebagian menentang ni Sufi. Contoh berzikir itu dilaranglah hukum Allah Taala. Ada berzikir besar-besar tu. Siapa pun zikir. Bukan tertib semua zikir yang besar-besar dilarang tu. Siapa itu? Jangan saya coba kalian berulang. Banyak nanti saya jabarkan pada kalian semua. Kalian yang menentang Allah ni, yang bukan berjaya. Udah jelas-jelas dalam Quran dilarang. Kalian masih juga abaikan. Semua zikir besar tu dilarang itu. Mengganggu orang lain.
Nasi sama ada tu. Kalian lah mengerti-kerti Al-Quran ni. Udah jelas-jelas Al-Quran dilarang masih kalian lagi ikut juga. Inilah dikatakan kabilah-kabilah. Yang satu ni pro kelompok ni. Itulah waktu jahiliah. Begitu juga agama sekarang ni. Nanti saya jabarkan ni. Ini cukup dulu ni. InsyaAllah nanti saya sambung terus ni. Ini bagian kedua. Ayat nanti bagian keempat. Ya. InsyaAllah kita ni mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang. Bisa kita kejumpai. Ini kalau salah kesalahan. Kalau yang benar ya Allah. Kalau salah ni. Wallahualam bisawab. Saya mohon maaf pada kalian semua. Ini bukanlah untuk meluruskan kalian. Kalian semua saudara kata. Saya agak bedakan kelompok ini. Kalau yang salah tak saya katakan. Saya akan hidup ini. Yang salah saya katakan. Ini banyak hukum yang dilarang Allah nanti saya katakan. Ini baru masuk masa zikirnya saya bilang nih. Boleh yang lain. Kalau dia berzikir masih besar-besar, sama dia menyembah berada. Dilarang itu. Itulah ulama-ulama enggak bertanggung jawab. Saya siapapun ulama di dunia ini mau saya berdiskusi, berdebat, tapi dengan cara hikmah debat. Siapa yang benar itu ikuti. Kalau dia benar dia saya ikuti. Tapi harus ada dalil kuat Al-Quran dan Sunnah. Siapapun dia, dengan ilmu Allah saya jalankan ini, dengan hukum Allah saya jalankan. Jangan sok-sok kalian semua. Binasa umat kita ni anak cucu kita ni. Nanti jadi sesat ni. Lama-lama ni sufi bernambah banyak. Tabligh berapa banyak, Muhammadiyah berapa banyak, kelompok ni berapa banyak, Syiah berapa banyak, Salafi berapa banyak. Akhirnya perang anak cucu kita nanti ni. Udah masing-masing udah banyak kelompok. Cuma cukup di sini dulu. Ini juga pelajaran ni. Saya mohon maaf pada kalian semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.